bercerita tentang orang pintar. Orang pintar tidak cocok bekerja ikut orang. Orang pintar hanya cocok bekerja untuk dirinya sendiri dan masa depannya sendiri. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena kebanyakan orang pintar tidak akan menerima masukan. Orang pintar nggak akan pernah menerima masukan karena dia merasa penuh. Seperti botol ini. Botol ini udah penuh. Jadi diisi informasi, disuruh menyesuaikan, itu nggak bisa karena dia udah penuh. Botol ini udah penuh, nggak bisa diisi. Beda dengan orang pintar yang mau berbagi, ini kosong. Jadi ini bisa diisi lagi informasi baru. Informasi baru itu masih bisa diisi. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi kalau orang sudah pintar itu keblinger. Merasa bahwa orang lain tuh tidak sesuai dengan apapun. Dia tahu tentang undang-undang, dia tahu tentang pemerintahan, bahwa hidup ini tidak hanya berdasarkan undang-undang. Hidup ini juga ada utusan langit. Doa merubah segalanya. Bisa. Orang yang dinyatakan hukuman mati berdasarkan undang-undang, saat doa didengar oleh Tuhan, itu bisa merubah segalanya. Jangan terlalu merasa paling pinter, keblinger, lupa bahwa ada yang lebih hebat dibandingkan dengan undang-undang. Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam setiap kegiatan kita. Yang kedua. Yang ketiga, kamu itu bekerja di perusahaan itu. Kamu itu bukan pemilik perusahaan itu. Kamu itu tidak bisa merubah perusahaan situ. Saya ingatkan sekali lagi, kamu nggak bisa merubah majikan kecuali kamu yang berubah. Nggak bisa. Kamu minta majikan berubah baik demi kamu, nggak bisa. Tapi kamu baik dulu baru majikan berubah baik. Paham ya? Nyampe di sini ya. Jangan tiba-tiba masuk sama majikan, kamu mau ngatur majikan. Dada ini tempatnya bukan ini, dada seperti ini, seperti itu. Enggak seperti itu. Enggak masuk kamu. Sepinter apapun kamu di luar negeri, saat kamu pulang Indonesia, kamu bekerja di PT, terus kamu mau ngatur PT, itu nggak bisa. Konsepnya nggak gitu. PT itu berada sebelum kamu ada. Nggak mungkin peraturan PT berubah demi kamu. Ya, paham nyampe di sini ya teman-teman. Jadi kalau kalian mengira bahwa kalian sudah punya ilmu sangat tinggi, sangat besar, kue masuk di PT terus bisa merubah peraturan PT, enggak. PT itu ada bosnya. Bosnya itu tahu aturan. Bosnya ini enggak goblok. Bosnya ini enggak cengah-cengah amat. Enggak. Mereka membiarkan kamu berkarya di perusahaannya, tapi dia juga nyeteling, melihatmu, backgroundmu. Karena itu saya selalu mengingatkan, ojo tukaran be uang. Karena kalau kamu suka tukaran be uang, suatu saat di pekerjaanmu kowe iki yo padha seneng tarung karo uang. Jangan ngatur majikan, wong kowe iki kerja kok. Masih ingat kan ada salah satu anak masuk PT karena dia adalah nurse, suster. Jadi merasa bahwa PT itu tidak sesuai dengan standar kebersihan gitu loh. Jadi ya harusnya PT nggak seperti itu. Harusnya PT itu berdasarkan standar kesehatan, dan juga pemerintah Indonesia harus seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Kowe ora kerja di rumah sakit. Kowe iki dadi pembantu di luar negeri. Walaupun kamu kuliahnya di kedokteran. Ke mboh suster pokoknya. Lah kok PT ini diatur sesuai standar Menteri Kesehatan lho. Konsepnya salah, kuwi Menteri Ketenagakerjaan. Lho, kowe ora iso ngatur PT sesuai dengan Menteri Kesehatan. Ngeluh lah, Rek. Gak ngono. Keperawatan ya kepreset omong. Kesusteran. Halah, yo ngono kuwi lho, Rek. Ngono dikenane aku ngomong mbek Pak Menteri cepros. Keliru. Timbe Bunda Astrid diomongi, yo gak ngene Miss, bahasane Miss. Oh iya. Makanya aku yo kadang-kadang izin ngomong mbek pejabat. Ngerti nggak? Jangan kamu ingin merubah sesuatu sementara kamu tidak ingin berubah. Adjust yourself. Wes, bahasa Inggris aku ya iso. Wes aku bahasa Inggris. Ngerti ya? Orang ngono konsepnya kowe cek kerja kok kowe pengen ngatur. Kowe wong nyar diajar gak gelem yo. Angel, saya sudah katakan, saya bekerja di agent selama 15 tahun di satu perusahaan. Saya bekerja di perusahaan baru, mulai teko nol lagi.
mulai teko nol lagi. Bukan dikocok ya, iki nol ya, iki nol, nol, nol. Mulai nol lagi teman-teman. Lah wong majikan mau ajari ya orang ngono. Ya baper gue pindah. Nggak ngono konsepnya teman-teman. Ingat-ingat kata-kata saya. Kamu masih butuh duit kudu sendiko dawuh. Tapi lek kowe adigang-adigung, gak suwi, kowe masih kerja di perusahaanmu 10 tahun, majikan bos iso mecat. Ngerti ya? Saya itu pernah bekerja di perusahaan Itali. Orang tersebut sudah bekerja di perusahaan tersebut, di restoran tersebut saat perusahaan itu baru dibuka. Dan dia selalu ngomong, perusahaan ini kalau saya berhenti kerja akan caplak tutup. Loh, bosnya krungu dipecat. Ya, di awal-awal saat salah satu staf itu dipecat, mereka kesulitan mencari pengganti. Tapi ingat, itu perusahaan, itu bos. Dia menang duit, rek. Kowe iki butuh duit. Ora usah keken pola. Ora usah keminter. Karena keminter iki mau padha karo botol iki. Botol iki diseni banyu. Gak gelem iki, rek. Iki gak gelem diseni banyu, meneh iki gak gelem. Ditambahi banyu gak gelem. Karena moncrot. Begitu pula dengan air ini yang tinggal setengah diisi enak. Kenapa? Karena memang pada kenyataannya dia sudah mulai kosong. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Bener nggak? Enggak mbak, PT BSM enggak, yang X saja. Kalau yang non harus sudah cerdas. Karena di sana nggak di training. Trainingnya beda. Jadi buat teman-teman yang merasa pintar, tepuk dada tanya selera. Yang merasa tahu tentang segalanya, tentang apapun itu, ingat, kita itu sebuah botol. Kalau botol ini penuh, gak kena diseni. Makanya utekmu kopior sering sekali merasa paling pinter. Sering kali merasa bahwa kamu tahu segalanya. Enggak. Hidup ini bukan hanya kamu satu orang. Hidup ini banyak orang-orang pintar di luar sana yang kadang-kadang lebih pintar dari kamu. Gak usah keminter. Paham sampai di sini? Kok suaranya hilang ke iso toh? Gak hilang loh suaranya. Paham ya teman-teman ya? Nggak usah adigang-adigung lah. Ayo sama-sama belajar, sama-sama ngerti, sama-sama memahami. Kalau ada salah paham, gagal paham, yuk kita berbagi. Namanya manusia kok. Semua orang itu guru bagi saya. Semua orang yang saya temuin itu adalah guru. Saya tidak pernah ingin mengatakan bahwa kalau seperti ini, seperti itu. Pengalaman anak yang saya saya suruh pulang hari itu juga, itu guru bagi saya. Bahwa saya nggak boleh arogan nih. Kalau saya arogan, maka saya akan diviralkan. Kan sebenarnya bisa menguntungkan orang lain saat saya diviralkan. Tapi yang rugi adalah kita sendiri. Tetapi kalau diambil balik, dikilas balik, itu juga pelajaran bagi mbaknya itu. Harusnya dia termenung dan akhirnya hari ini mungkin sudah nyampe Hong Kong dan bekerja lagi. Tapi ya karena gorengan-gorengan itu lebih disukai di Indonesia, ya udah nggak apa-apa, nikmatin gorengan-gorengan tersebut. Ngerti nggak teman-teman? Jadi saya secara pribadi ingin belajar nih. Saya pengalaman dari banyak orang. Orang-orang di samping saya itu punya ilmu. Kenapa saya lebih suka mendengarkan curhatan? Bener gak sih? Kenapa saya lebih suka mendengarkan curhatan Gibran, Ios, Wahyu? Kenapa? Karena saya belajar ilmu. Saat orang lain yang ngomong, saya itu telaah. Oh, ternyata hidup ini ngene toh. Oh, paham. Iya. Jadi semua orang itu guru bagi saya. Saya nggak perlu menggurui orang lain. Jadi setiap orang yang curhat ke saya itu bagi saya adalah guru. Saya kontenin agar berbagi informasi dengan kalian. Benar apa? Guru. Jadi Mbak sing pacaran mbek kapal tanker ya. Itu ya ilmu. Terus Mbak sing metotok itu apa? Air. Iya. Lek kamu ambil negatifnya, tapi kamu ambil positifnya. Oh iya, guru.
berarti awakmu gak oleh ngangkang. Kecotmu aja mau delosor-delosor nih. Karena itu ilmu. Habis itu kowe ndek bojo. Ngragati bojomu. Tukokno mobilnya ge tompak-tompakan mbek wong wedok liya mbek bojomu. Kuwi yo ilmu. Karena itu ojo sampai awakmu terjadi padamu. Meninggal dunia di luar negeri, bayar dhewe. Kuwi kono ya ilmu. Artinya kuwi ya ojo kabur. Jadi semua itu ilmu, teman-teman. Jangan menyepelekan. Lek enek wong joget kuwi sowan, enek wong gosip, ngerti apa ora? Kae lho saiki mbek kae ditompaki, dikentu, dikenekni. Oh, kae ki ilmu. Itu ilmu bagi kalian. Ya menceritakan, oh ya pentilai susu kayak gini. Dia menceritakan dirinya sendiri. Dengan bangganya saya tuh kalau dibeli itu harganya 1.000 sih. Ini diginiin, terus ini diginiin. Ini ya, kalau operasi, ini mahal loh. Ini mata saya dicungkil-cungkil, itu bisa mahal loh. Kuwi saya mau tonton. Ya jelas saya klik awake dhewe kudu ukurane rek. Kudu ukurane. Kita itu ora iso operasi wis kesuwen, gak ono duwike gak ono rek. Ojo ndelok sing ngomong operasi wis ora usah didelok. Standar awake dhewe kan kuno. Ngerti? Kowe ya wis ora usah ndelok barang-barang sing gak ono ilmune. Sesuatu yang gak ada ilmunya kamu tonton. Enek wong tukaran, cakar-cakaran ditonton. Terus merah enek wong siram-siraman uyuh ditonton. Ya ora? Ono maling ditonton. Enek wong digebuki ditonton. Ya repot. Skipen golek ilmu. Saya itu kalau di Facebook saya, ini dek, kalau saya buka Facebook saya, intinya tanyain pembantu saya Sofi atau tanyain Ningno. Kalau saya di rumah itu saya lebih mendengarkan banyak ajaran dari Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Hindu, semuanya. Saya tuh belajar mendengarkan petuah-petuah dari orang-orang pintar tersebut. Lawamu orang sebetulnya orang ngono kuwi. Kancane tau karena rame. Gendera perang dimulai. Dang. Weh, mualah. Tahu kok kabeh akhirnya tukaran. Coba saat ada orang memukul gendera perang, kue milih ngaji filsafat. Saat ada orang memukul gendera perang, kue milih ngrungokne Gus Kidam. Aman hatimu. Wong awakmu dhewe serawet kok malah melok-melok wong rame. Enak apa? Lah aku kok gak ero. Kok iso rek? Kan kuwi awakmu kuwi. Menan ndok drama-drama sing jenenge Gus-Gusan. Tahun 2024 dimenangkan oleh Agus. Woi, teko ngarep kabeh arek. Sing teko Agus sedih, Agus buntung, Agus liyane. Wes pokoke nek ngarep dhewe arek. Aku gak live masa-masa itu cerita nih semua orang. Langsung aku mulai ngomong, Miss, aku sedih. Saya ngelihat itu beberapa ya di konten. Karena bagi saya itu udah gak masuk di akal gitu loh. Sampai segitunya manusia dibantu. Enggak gitu konsepnya. Weki harus ada orang yang ngajarin orang caranya berterima kasih atas kehidupan orang lain. Iya, kita butuh orang yang selalu mengingatkan kita bagaimana sih untuk tahu berterima kasih pada orang lain yang telah membantu. Benar gak sih? Ora bantu malah